Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan oleh Allah sehingga bisa secara bersama-sama, secara berjamaah menjalankan ibadah salat Jum'ah, termasuk mendengarkan khutbah pada hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jum'ah yang mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Kita hidup di dunia ini sedikitnya kita harus selalu menganjurkan kepada orang lain. Menganjurkan apa? Menganjurkan kebaikan. Ketika kita menganjurkan kebaikan, itu berarti kita mengajak orang lain untuk berbuat baik. Itulah yang dinamakan dengan dakwah. Artinya dakwah itu sebisa atau sekecil apapun yang kita miliki ilmunya, yang kita ketahui. Misalnya salah satu contoh bahwasannya sholat itu adalah wajib. Sholat fardu yang 5 waktu itu adalah wajib. Kemudian kita mengajak kepada orang lain untuk sholat, itu kita berarti sudah berdakwah. Kita tahu ilmunya bahwa sholat itu wajib, kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Namun kita mengajak kepada orang lain itu harus disertai dengan hikmah secara bijaksana, seperti yang disampaikan oleh dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah kepada manusia untuk berjalan di jalan Tuhanmu dengan cara hikmah atau bijak dan pelajaran yang baik. Dan ketika terjadi bantah-bantahan, bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu adalah lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Dia juga lebih mengetahui siapa orang-orang yang dia beri petunjuk. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Di dalam kita berdakwah itu, atau kita menganjurkan kepada orang lain itu bisa saja kita menganjurkan hal yang baik, tapi di sisi lain kita juga bisa menganjurkan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Kalau kita menganjurkan kepada sesuatu yang baik, berdakwah kepada sesuatu yang baik,
kita akan mendapatkan apa yang telah kita ucapkan. Sebaliknya juga begitu. Ketika kita menganjurkan kepada orang lain untuk berbuat tidak baik, maka kita akan mendapatkan seperti apa yang kita ucapkan. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditakhrij oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa mengajak kepada petunjuk, kepada agama Allah, kepada perbuatan-perbuatan baik yang dianjurkan oleh Allah, imtithalul awamir, maka dia akan mendapatkan pahala. Pahalanya itu seperti banyaknya orang yang mengikuti ucapannya. Kita kemudian menganjurkan kepada orang untuk menolong orang lain. Tolonglah saudaramu. Siapa orang yang mendengarkan itu, misalnya ada 10 orang, kemudian 10 orang itu melaksanakan sesuai dengan apa yang dia katakan, maka pahalanya orang yang mengatakan, orang yang mengajak itu sama dengan pahalanya 10 orang. Artinya dia mendapatkan 10 pahala dari 10 orang tersebut, tidak kurang dan tidak lebih. Namun sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal itsmi mislu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosanya orang yang mengikuti dia. Ketika saya menganjurkan misalnya untuk memusuhi orang lain, berbuat culas kepada orang lain, silahkan kalian misalnya berbuat culas kepada orang itu. Ada 10 orang yang mengikuti ucapan saya, maka dosa saya tidak hanya apa yang saya sampaikan sendiri, tapi dosa-dosanya orang yang mengikuti saya yang sebanyak 10 orang itu juga akan menimpa kepada saya. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, ada lagi ucapan atau ngendikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita sudah seumpamanya menganjurkan berbuat yang tidak baik satu hari, di lain hari kita menganjurkan untuk berbuat baik kepada orang lain. Artinya kita berbuat jelek pada satu ketika, kemudian di lain waktu setelah itu kita selalu berbuat baik, maka apa yang kita lakukan di perbuatan yang jelek itu akan dihapus dengan perbuatan yang baik. Ini sesuai dengan hadisnya Kanjeng Nabi yang diriwayatkan dari Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa adbi'i sayyi'atal hasana tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Takutlah kalian, bertakwalah kalian kepada Allah kapanpun, dimanapun, dalam kondisi susah, senang, kondisi yang sedang terpuruk, kondisi yang sedang jaya, semuanya bertakwalah kepada Allah. Di rumah, di tempat kerja, di masjid, semuanya, di berbagai waktu dan berbagai tempat. Wa adbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang menyenangkan orang lain, perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain. Tamhuha, maka perbuatan yang jelek itu akan dihapus dengan perbuatan yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Artinya ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik pada satu waktu,
kemudian di lain waktu kita banyak melakukan perbuatan yang baik, maka perbuatan yang tidak baik itu janjinya Rasulullah akan dihapus. Tamhuha, perbuatan yang jelek akan dihapus. Dulu pernah kita melakukan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain, perbuatan yang maksiat kepada Allah. Misalnya kita pernah minum khamr, kita pernah berjudi, kita pernah perbuatan-perbuatan yang asalillah maksiat kepada Allah. Tapi kemudian sekarang kita meninggalkan itu semuanya dan kita berbuat baik kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah. Maka apa yang kita lakukan kemarin-kemarin itu dengan tobat yang hasanah, tamhuha, perbuatan-perbuatan jelek itu akan terhapus oleh perbuatan-perbuatan yang baik. Demikian semoga apa yang kami sampaikan terkait dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah barusan bisa bermanfaat bagi kita. Bermanfaat untuk apa? Untuk meningkatkan iman kita kepada Allah, takwa kita kepada Allah. Imtithalul awamir wajtinabu nawahihi, mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Perintah Allah itu tidak banyak. Perintah Allah itu tidak banyak yang wajib-wajib. Larangan-larangan Allah juga tidak banyak. Namun jika apa yang diperintahkan oleh Allah itu kita jalankan dan apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan, maka akhirnya kita akan menjadi muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian semoga bermanfaat. Sekali lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukrullahu ala taufiq wa amtina'i. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wa antahu amma naha. Wa'alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad warḍa 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wadlul man hadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al muhdarifa wasyadaida wal mihan ma dhahara minha ma batan fi baladina hadha Indonesia khassa wa min jamil buldan fil alam amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar.